Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali di materi pendidikan agama Islam untuk SMK kelas 11 bagian 2 dari bab 1, yaitu semangat mencintai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bagian ini kita masuk ke bagian yang kedua dari bab 1. Kalau di bagian 1 ayat dan hadis tentang membiasakan berpikir kritis sudah dibahas, maka di bagian 2 bab 1 ini adalah semangat mencintai iptek. Poin yang ketiga yaitu telaah Quran surat Ar-Rahman ayat 33 tentang mencintai iptek. Mari kita bersama-sama baca dan simak baik-baik bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Setelah kita membaca ayat dan terjemahannya, maka mari kita mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang pertama ada kalimat al-insi. Hukum bacaannya ikhfa, sebab ada nun mati bertemu dengan sin. Kalimat yang kedua ada al-tanfuzu. Hukum bacaannya ikhfa, sebab ada nun mati bertemu dengan fa. Kemudian yang ketiga al-tanfuzu, bagian zu-nya yang dibaca panjang. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i, sebab ada wawu, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian kalimat yang keempat ada min aqtari. Hukum bacaannya adalah izhar, sebab ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Dan yang kelima, yang terakhir, illa bisultan. Hukum bacaan adalah mad tabi'i, sebab ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Asbabun nuzul dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33 adalah tidak ada sebab khusus tentang turunnya ayat ini, tetapi secara umum seperti yang dipaparkan oleh Muhammad Quraish Shihab, pakar tafsir Indonesia, dalam karyanya berjudul Tafsir Al-Misbah, surat ini diturunkan karena tanggapan negatif kaum musyrik Makkah saat mereka diperintah untuk sujud kepada Allah yang Ar-Rahman. Hal ini sejalan dengan Quran surat Al-Furqan ayat 60 yang artinya adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka menjawab, siapakah Ar-Rahman itu? Jika riwayat ini diterima, maka semakin jelas dan tepat jika surat ini dinamai dengan nama yang populer tersebut. Isi kandungan ayat yang tadi dibaca, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepada jin dan manusia bahwa kelak di akhirat
mereka tidak bisa mengelak akan pertanggungjawaban dari semua nikmat yang sudah diberikan. Meskipun mereka berusaha lari ke segala penjuru langit dan bumi, sementara langit dan bumi serta alam semesta ini dimiliki dan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jika saat ini muncul kelompok manusia yang mampu melintasi beberapa planet di angkasa dengan kekuatan dan ilmu yang didapat, itu hanya seberapa, tidak sebanding dengan luasnya alam semesta. Dan harus diingat agar menjadi kesadaran bersama bahwa kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi harus semakin menumbuhkan kesadaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, didahulukan penyebutan jin baru manusia karena jin lebih memiliki kemampuan menembus luar angkasa. Begitu juga perannya di bumi, meski lebih terbatas. Quran Surat Jin ayat 9. Sebaliknya, saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tantangan untuk membuat semisal Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 88, penyebutan manusia lebih didahulukan dibanding jin. Hal ini disebabkan kemampuan manusia lebih tinggi dibanding jin, apalagi yang paling ingkar menolak Al-Quran adalah jenis manusia. Yang keempat, sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai isyarat ilmiah bahwa kekuatan dan penguasaan ilmu menjadi hal yang mutlak dimiliki. Jika ingin menjadi umat, golongan atau kelompok yang sukses merengkuh dunia, apalagi akhirat. Dan Islam sangat menekankan tentang ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan yang kelima, harus dipahami bahwa majunya sebuah negara, sebut saja Singapura, Korea, Jepang, termasuk beberapa negara Eropa dan Amerika, disebabkan besarnya investasi pada kualitas manusia, sering disebut SDM, sumber daya manusia, termasuk keberhasilan menjelajahi ruang angkasa. Itu semua membutuhkan dana yang tidak sedikit, termasuk kerjasama di berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya kita akan menelaah hadis dan penjelasan lain tentang berfikir kritis. Sami'tu Abdullah bin Amr bin al-As yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma tiza'an yantazi'uhu minan nasi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta iza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkannya dari dada manusia, tetapi dengan mewafatkan ulama, sehingga setelah tidak ada seorang pun ulama, mereka manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka ditanya, tetapi mereka pemimpin-pemimpin yang bodoh itu memberikan petunjuk tanpa ilmu. Kemudian tersesatlah mereka dan menyesatkan orang lain pula. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis yang tadi dibaca, yang pertama, hadis ini membicarakan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan yang terkumpul dalam diri para ulama. Menjadi ulama bukan hal mudah, seperti terlihat dari kisah para ulama saat menuntut ilmu. Misalnya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi, dan Buya Hamka setelah mencurahkan segala tenaga, fikiran,
waktu dan menghadapi pelbagai cobaan dan rintangan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, rentang sejarah para ulama dari satu generasi ke generasi selanjutnya, baik dari buah karyanya maupun kisah biografi hidupnya, masih dapat diambil menjadi teladan, contoh dan pelajaran tentang bagaimana cara mereka mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan kesabaran, olah batin yang dijalani. Yang ketiga, sekarang ini kita rasakan semakin sedikit ulama akibat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kehilangan ilmu yang dimiliki sang ulama dan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Yang keempat, wafatnya para ulama berpengaruh juga kepada tokoh-tokoh yang muncul di seputar kehidupan kita. Sosoknya kelihatan lebih pintar, hebat, dan meyakinkan, namun jika ditelaah secara mendalam dari sudut pandang kebenaran, ternyata menipu dan membodohi kita. Yang kelima, rajin, cinta, dan semangat kepada ilmu itu mutlak, tetapi penting sekali melakukan seleksi ilmu dan guru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikianlah pembahasan kita di PAI bab 1 bagian 2 tentang mencintai iptek. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Diucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.